Tang 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 tang. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami kelompok 10 di mata kuliah pengantar manajemen. Dengan dosen pengampu kita yaitu tentunya Bapak Hendra Saputra SE MSI, yaitu dengan judul presentasi kami pada saat ini perkembangan ilmu manajemen. Yang pertama, kita akan membahas apa sebenarnya pengertian dari manajemen tersebut. Pada saat ini kami telah membuat dua pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Mary Parker Follett. Menurut beliau, manajemen adalah sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengartikan bahwa seorang manajer bertugas untuk mengarahkan atau mengatur orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dan ahli yang kedua yaitu Ricky W. Griffin. Menurut beliau, manajemen adalah sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Dari dua pendapat ahli tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kata manajemen ini sebenarnya berasal dari bahasa Prancis kuno. Dalam bahasa Prancis kuno, manajemen yaitu dari kata menagemen. Kata tersebut memiliki arti seni, yaitu seni melaksanakan dan mengatur. Pada bahasa Prancis kuno ini, manajemen masih belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal atau umum. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah manajemen. Sesuai dengan yang telah kita katakan tadi, bahwa manajemen itu berasal dari bahasa Prancis, bagaimana dengan sejarahnya? Di bidang pelajaran manajemen berkembang dari ekonomi, yaitu ekonomi dalam abad yang ke-19. Pelaku ekonomi klasik, yaitu Adam Smith dan John Stuart Mill, memberikan teori-teori pengaturan sumber daya, produksi, dan penetapan harga. Pada saat yang hampir bersamaan, penemu seperti Eli Whitney, James Watt, dan Matthew Boulton mengembangkan teknik produksi serta penetapan standar, prosedur kontrol kualitas, akuntansi biaya, penukaran bahan, dan perencanaan kerja. Selanjutnya, setelah melewati masa tersebut, yaitu pada masa pertengahan abad 19, Robert Owen, Henry Ford, dan tokoh-tokoh lainnya memperkenalkan elemen manusia dengan teori pelatihan, motivasi, struktur organisasi, dan kontrol pengembangan pekerja. Dan pada akhir abad ke-19, pelaku ekonomi marginal Alfred Marshall dan Leon Walras dan lainnya memperkenalkan yang baru lagi, yaitu lapisan baru yang kompleks ke teori manajemen. Dan jika kita lihat di tahun 1900, manajer mencoba mengganti teori mereka secara keseluruhan berdasarkan sains. Dan pada abad yang ke-20, teori pertama tentang manajemen yang lengkap muncul sekitar yaitu tahun 1920. Orang seperti Henry Fayol dan Alexander menjelaskan beberapa cabang dalam manajemen dan hubungan satu sama lain. Peter Drucker menulis dalam salah satu buku paling awal tentang manajemen terapan, yaitu yang berjudul Konsep Korporasi, diterbitkan pada tahun 1946. Dalam buku ini, beliau muncul atas ide Alfred Sloan yang menugaskan penelitian tentang organisasi. Dalam bukunya, Thornton Cr. memperkenalkan teknik statistika ke dalam manajemen. Pada tahun 1940-an, Patrick mengkombinasi teori statistika dengan teori mikroekonomi dan lahirlah ilmu riset operasi, sering dikenal dengan sains manajemen.
Dan lantas setelah ilmu yang semakin berkembang, manajemen memiliki berbagai bagian. Pada saat ini kami membuatnya menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya. Yang kedua manajemen operasi atau produksi. Yang ketiga yaitu manajemen strategi. Yang keempat manajemen pemasaran. Yang kelima manajemen keuangan. Dan yang terakhir manajemen informasi dan teknologi. Untuk selanjutnya saya berikan waktu dan kesempatan kepada teman-teman saya. Perkembangan awal teori manajemen. Yang mengawali perkembangan teori manajemen yaitu munculnya manajemen ilmiah yang dikemukakan oleh dua tokoh yaitu Robert Owen dan Charles Babbage. Pada permulaan tahun 1800-an, Robert Owen, seorang manajer beberapa pabrik permintaan kapas di New Lanark, Skotlandia, menekankan pentingnya unsur manusia dalam produksi. Dia membuat pembagian-pembagian dalam kondisi kerja seperti pengurangan hari kerja standar, pembatasan anak-anak di bawah umur yang bekerja, membangun perumahan yang lebih baik bagi karyawan, dan mengoperasikan toko perusahaan yang menjual barang-barang dengan murah. Dari hasil pengamatannya disimpulkan bahwa bila mana terhadap mesin dan faktor produksi diadakan, suatu perawatan yang baik akan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Demikian pula pada tenaga kerja. Apabila tenaga kerja dipelihara dan dirawat atau dalam arti adanya perhatian baik kompensasi, kesehatan, tunjangan, dan lain sebagainya oleh pemimpin perusahaan akan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan dipengaruhi oleh situasi ekstrim dan intern dari pekerjaan. Atas hasil penelitiannya, Robert Owen dikenal sebagai bapak manajemen personalia. Prinsip manajemen. Prinsip manajemen didefinisikan sebagai suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang merupakan sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Prinsip merupakan dasar, namun tidak bersifat mutlak karena prinsip bukanlah umum. Dalam hubungannya dengan manajemen, prinsip-prinsip bersifat fleksibel dalam arti bahwa perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus dan situasi-situasi yang berubah. Adapun prinsip-prinsip manajemen yang pertama yaitu disiplin. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Disiplin ini berhubungan erat dengan wewenang. Apabila wewenang tidak berjalan dengan semestinya, maka disiplin akan hilang. Yang kedua yaitu kesatuan pemerintah. Dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan harus memperhatikan prinsip kesatuan perintah sehingga pelaksanaan kerja dapat dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga yaitu kesatuan pengarahan. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya, karyawan perlu diarahkan menuju sasarannya. Kesatuan pengarahan bertalian erat dengan pembagian kerja. Kesatuan pengarahan tergantung pula terhadap kesatuan perintah. Yang keempat yaitu pemusatan. Pemusatan wewenang akan menimbulkan pemusatan tanggung jawab dalam suatu kegiatan. Tanggung jawab terakhir terletak ada orang yang memegang wewenang tertinggi atau manajer puncak. Pemusatan bukan berarti adanya kekuasaan untuk menggunakan wewenang, melainkan untuk menghindari kesimpang siuran wewenang dan tanggung jawab. Yang kelima yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian atau organizing berarti menciptakan suatu struktur dengan bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga hubungan antar bagian-bagian satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka
dengan keseluruhan struktur tersebut. Yang keenam yaitu menggerakkan. Menggerakkan atau actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi, actuating artinya adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Sarana manajemen. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, diperlukan alat-alat, sarana atau biasa disebut dengan tools. Adapun sarana manajemen ini biasa disebut dengan sebutan 6M. 6M tersebut terdiri dari yang pertama yaitu man. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa ada manusia, tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul karena adanya orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu money atau uang. Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dalam jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan alat atau tools yang paling penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Yang ketiga yaitu material atau bahan. Materi terdiri dari bahan setengah jadi atau raw material dan bahan jadi. Dalam dunia usaha, untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya, juga harus dapat menggunakan bahan atau materi-materi sebagai salah satu sarana. Yang ketiga yaitu mesin. Dalam kegiatan perusahaan, mesin sangat diperlukan. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja yang lebih baik. Yang kelima yaitu metode. Dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode-metode kerja. Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia, dan penggunaan waktu serta uang dalam kegiatan usaha. Yang keenam yaitu market atau pasar. Memasarkan produk. Memasarkan produk tentu sangat penting, sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produk merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli kemampuan konsumen. Perkenalkan, nama saya Graciela Febina Purba. Di sini saya akan melanjutkan materi kami mengenai aliran manajemen. Yang pertama yaitu teori manajemen klasik. Pada permulaan tahun 1800-an, Robert Owen, seorang manajer beberapa pabrik permintaan kapas di New Lanark, Skotlandia, menekankan pentingnya unsur manusia dalam
produksi. Dia membuat perbaikan-perbaikan dalam kondisi kerja seperti pengurangan hari kerja standar, pembatasan anak-anak di bawah umur yang bekerja, membangun perumahan yang lebih baik bagi karyawan, dan mengoperasikan toko perusahaan yang menjual barang-barang dengan murah. Yang kedua, manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah mula-mula dikembangkan oleh Frederick Winslow Taylor sekitar tahun 1900-an. Karena karyanya tersebut, Taylor disebut sebagai bapak manajemen ilmiah. Taylor telah memberikan prinsip-prinsip dasar atau filsafat penerapan pendekatan ilmiah pada manajemen dan mengembangkan sejumlah teknik-tekniknya untuk mencapai efisiensi. Yang ketiga yaitu teori organisasi klasik. Henry Fayol, seorang industrialis Prancis, mengemukakan teori dan teknik-teknik administrasi sebagai pedoman bagi pengelolaan organisasi-organisasi yang kompleks dalam bukunya yang terkenal Administration Industrielle et Générale atau Administrasi Industri dan Umum. Yang keempat yaitu aliran hubungan manusiawi. Aliran hubungan manusiawi atau perilaku manusia atau neoklasik muncul karena ketidakpuasan bahwa yang dikemukakan pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Beberapa ahli mencoba melengkapi teori organisasi klasik dengan pandangan sosiologi dan psikologi. Yang kelima yaitu aliran manajemen modern. Masa manajemen modern berkembang melalui dua jalur yang berbeda. Jalur pertama merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi, dan yang lain dibangun atas dasar manajemen ilmiah, dikenal dengan aliran kuantitatif. Nah, selanjutnya yaitu contoh kasus di manajemen. Nah, pada contoh kali ini akan menjelaskan kasus General Market Risk dengan studi kasus Bank Syariah atau Bank Indonesia membekukan kegiatan usaha PT Bank Global. Market risk merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Nah, latar belakang masalahnya yaitu sejak tanggal 14 Desember 2004, Bank Indonesia membekukan kegiatan usaha PT Bank Global. Nah, akibatnya sekitar 8.000 nasabah yang tercatat di 13 kantor cabang terpaksa kerepotan mengurus dananya. Bukan hanya itu, ratusan investor publik pemegang saham juga menjadi tidak jelas investasinya. Ditambah lagi bank dan pihak lain yang memiliki tagihan. Nasib ratusan karyawan pun menjadi tak menentu di tengah sulitnya lapangan kerja. Kalau mereka terkena PHK, tentu akan menambah deretan panjang pengangguran. Semua itu juga akan menambah beban pemerintah dalam memulihkan roda perekonomian, terutama sektor real. Nah, 4 alasan ditutupnya Bank Global. Yang pertama yaitu terus memburuknya kondisi keuangan Bank Global. Yang kedua, tidak menyetorkan tambahan modal yang diminta BI sejak bank tersebut masuk pengawasan khusus pada 27 Oktober hingga 13 Desember tahun 2004. Nah, yang ketiga yaitu direksi Bank Global tidak menunjukkan iktikat baik untuk patuh pada aturan. Bahkan dalam pengawasan BI dan kepolisian ada upaya secara sengaja dari pihak bank tersebut untuk memusnahkan dan menghilangkan barang bukti. Yang keempat yaitu direksi, penjabat eksekutif dan beberapa karyawan bank publik itu diduga telah melakukan tindak pidana perbankan dengan merusak dan menghilangkan dokumen-dokumen penting bank. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan teman saya, Sri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sriningsih Karnanja Manurung. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai materi ini, tepatnya mengenai analisis atau contoh kasus. General market risk adalah risiko yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait, yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Sehatnya sebuah bank tidak hanya berpatokan pada aset atau modal saja, namun juga harus memperhitungkan faktor manajemen risiko yang meliputi 8 faktor, yakni risiko kredit,
risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Tidak sedikit para bankir yang tidak bisa mengelola manajemen risiko dengan baik, sehingga terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian bank. Hal terpenting dari kasus-kasus pembekuan bank adalah pembelajaran bagi pemilik maupun pengurus bank untuk bercermin diri dalam pengelolaan keuangan dan manajemen perbankan agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada, serta diharuskan menerapkan prudential banking principle. Sebagai saran, seharusnya Pak Rudi mulai untuk melakukan proses interaksi lebih dekat dengan bawahannya dengan cara berkomunikasi secara intens, baik di dalam ataupun di luar komunikasi secara profesional, namun tetap dalam batasan norma-norma dan nilai-nilai yang tidak melanggar etika tertentu. Karena sebagai seorang pemimpin, seharusnya Pak Rudi mempunyai keterampilan berhubungan dengan orang lain yang sering kita dengar dengan sebutan humanity skill, yaitu keterampilan berkomunikasi atau keterampilan berhubungan dengan orang lain, yang disebut juga dengan keterampilan kemanusiaan. Komunikasi yang persuasif harus selalu diciptakan oleh pemimpin terhadap bawahan yang dipimpinnya. Dengan komunikasi yang persuasif, bersahabat, dan kebapakan akan membuat karyawan merasa dihargai dan kemudian mereka akan bersikap terbuka kepada atasan. Selain itu, dalam menghadapi suatu masalah seperti komplain-komplain dari para wali murid, Pak Rudi seharusnya dapat lebih peka dan selektif terhadap setiap keputusan-keputusan yang dia ambil dalam menghadapi suatu masalah dalam organisasi yang dipimpinnya. Untuk itu, Pak Rudi seharusnya mempunyai keterampilan dalam membuat keputusan, yaitu sebuah keterampilan yang merupakan kemampuan untuk mendefinisikan masalah dan menentukan cara terbaik dalam memecahkannya. Kemampuan membuat keputusan merupakan salah satu hal yang paling utama dari